Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Saya Setio Hajadewantoro akan melontarkan pikiran-pikiran yang rasional, revolusioner, progresif, yang akan menguncangkan kesadaran Anda, membuat Anda merenungkan banyak hal untuk menemukan kebenaran yang sejati. Kali ini, mari kita bahas soal korupsi. Kita tentu sering mendengar dan menonton ya berita tentang bagaimana pejabat terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Di seminggu terakhir saja setidaknya ada 2 kepala daerah yang tertangkap di Kabupaten Meranti sama di Kota Bandung. Ya, itu resiko mereka yang punya jabatan. Tapi saya ingin mengajak Anda merenungkan kenapa di Indonesia ini banyak hal yang lucu. Bagaimana orang suka ceramah tentang anti korupsi, ternyata dia yang korupsi. Yang lebih sedih lagi nanti kalau kita tahu ternyata yang punya tugas untuk menangkap para koruptor ternyata juga menjadi koruptor. Itu yang repot saudara dan saudari. Sebetulnya mungkin tidak sebuah negara itu angka korupsinya ditekan seminimal mungkin mendekati zero corruption. Ya. Gini, saya banyak jalan-jalan melihat bagaimana berbagai negara itu memang punya kehidupan yang berbeda-beda, punya kemajuan ekonomi yang berbeda-beda, punya tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda. Dan saya melihat ada satu korelasi yang sangat kuat antara minimalnya tingkat korupsi di kalangan pejabat dengan bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat, tingkat kebahagiaan rakyat, dan tingkat kelestarian lingkungan di negara tersebut. Semakin minimal korupsi oleh pejabat, maka semakin tinggi kesejahteraan mereka. Semakin harmoni lingkungan yang ada di sana, dan tentu saja semakin bahagia rakyatnya. Bahkan, ya ini hasil temuan saya sih, ya, soal lama tidaknya isu pandemi itu mencengkeram sebuah negara, itu juga sangat tergantung dari seberapa tinggi tingkat korupsi di negara-negara itu. Mereka yang tingkat korupsinya minimalis cepat selesai, saudara. Isu pandeminya itu cepat beres, ya. Kayak di negara-negara Skandinavia itu 6 bulan beres. Kita 3 tahun aja nggak jelas ini nasibnya gimana kan. Karena terlalu banyak orang yang menunggangi isu ini demi kepentingan kantongnya sendiri. Dan ini pasti ada indikasi korupsi luar biasa. Ya. Tapi kita rakyat jelata ya hanya bisa menunggu keadilan dan keajaiban di Indonesia ini terjadi. Ya. Jadi kita kembali. Mungkinkah kita di Indonesia ini memangkas tingkat korupsi kita? Ya kalau mungkin tidak, jawabannya jelas mungkin. Tapi bagaimana caranya? Selama ini kita berpikir pada tataran kognitif. Mengajak orang untuk mengerti bahwa korupsi itu jahat dan jangan korupsi. Ya sebetulnya kalau cuma gitu semua orang juga sudah tahu. Ya, bukan itu sebetulnya masalahnya. Di kita itu masalahnya, orang itu sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam dirinya itu dia tahu bahwa itu salah. Nah, kita juga lebih banyak fokus menciptakan lembaga-lembaga baru. Lembaga penegakan hukum, lembaga anti korupsi, dan seterusnya. Kita lupa bahwa lembaga-lembaga itu pada akhirnya diisi oleh manusia. Nah, manusianya ini doyan korupsi apa enggak? Kalau manusianya juga masih doyan korupsi, mau lembaganya kayak apa ya? Repot juga ujungnya. Nah, lalu bagaimana? Oke, yang sudah dijalankan, biarkan itu berjalan terus. Namanya juga usaha. Tapi dalam kacamata spiritualitas, satu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat orang itu menjadi tidak doyan korupsi. Menjadi tidak punya rasa tega ketika melakukan korupsi. Itu tentang tumbuhnya kasih murni di sanubari. Itu tentang menyalanya api Pancasila di dalam sanubari.
Oke, sistem dibangun itu bagus. Sistem pengawasan, ya, sistem pengendalian, oke. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memang membangun yang namanya mentalitas anti korupsi, membangun sikap-sikap yang itu muncul dari kesadaran murni, di mana orang itu tidak berani, tidak tega bahkan untuk melakukan kejahatan yang merugikan rakyat banyak. Ini tidak gampang, saudara. Tapi ini PR kita bersama. Apakah Pak SHD optimis ini mungkin terjadi? Saya selalu optimis, tidak pernah tidak optimis. Maka saya mengembangkan gerakan spiritual. Saya kembali menghidupkan apa yang saya sebut sebagai api Pancasila. Kita laksanakan kegiatan ngaji Pancasila, ya. Kita betul-betul mengubah yang namanya spiritualitas itu menjadi aksi, bukan hanya sebuah perenungan kontemplatif. Arahnya kemana? Arahnya agar kita bisa menunjukkan kepada dunia ini sikap patriotik yang spiritual. Sikap spiritual yang itu nanti berbuah patriotisme. Bagaimana kita meneladankan sikap anti korupsi, meladankan bagaimana sikap menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Termasuk juga bagaimana kita menunjukkan bahwa kita punya kepedulian pada tanah, pada air. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita menengok bangsa kita di masa lalu, saat kita dikenal sebagai bangsa Nusantara, saat tegak berdiri yang namanya Kerajaan Majapahit yang agung, jelas di situ tingkat korupsi itu ada pada titik yang minimalis karena kita dipimpin oleh seorang ratu dan raja yang spiritualis, yang hidup dengan kasih murni, hidup dengan kesadaran murni, yang betul-betul mempraktikkan Pancasila, yang hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, bukan yang ilusi. Ini yang hendak kita bangun kembali, saudara dan saudari. Ya, silahkan renungkan apa yang saya katakan dan mari kita bergabung dalam gerakan. Ya, ini gerakan yang senyap, ya, gerakan anti korupsi yang berangkat dari tumbuhnya rasa tidak tega dan tidak doyan korupsi. Oke, sekarang kita memang belum punya banyak hal untuk dikorupsi, tetapi mulai dari yang kecil. Bisa enggak? Mulai dari yang kecil pun Anda tidak koruptif. Itu akan menciptakan mentalitas yang hebat ketika nanti Anda dikasih tantangan besar. Kita tidak doyan korupsi itu. Kenapa? Karena kita sadar kita saat ini sudah bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu bermanuver yang arahnya menambah jumlah aset, menambah jumlah kekayaan. Karena kita tahu kejahatan itu hanya akan membawa kita kepada ketidakbahagiaan. Kita menjadi penjahat, kemudian aset bertambah, emangnya bahagia? Tidak sama sekali. Kita malah akan nanti khawatir terus, gimana kalau ketahuan dan seterusnya. Lagi pula kita mengerti bahwa sumber bahagia sejati bukan pada uang yang kita punya. Meskipun itu bisa menunjang kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan itu bersumber di relung hati kita. Uang itu hanya menopang. Dan uang yang membawa kebahagiaan adalah uang yang kita dapatkan dengan kerja keras kita, dengan kejujuran kita, dengan karya kita. Bukan hasil merampok uang orang lain, merampok uang rakyat kita. Ya. Lakukan yang terbaik. Kita sama-sama membawa bangsa ini kepada harmoni, pada keselarasan, kepada rancangan agung.